Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Nah, ini dia salah satu menu yang sering banget kita masak ya, dan biar nggak bosen dan rasanya mewah. Kali ini saya membuat yang agak beda, yaitu ayam goreng bumbu rempah yang bener-bener rempahnya tuh lengkap ya. Ternyata enak banget, jadi aromanya itu mirip-mirip masakan rumah makan Padang ya, karena rempahnya lengkap. Langsung aja mari kita masak ayam goreng rempah ala Mbok Midut. Langsung kita ke TKP. Nah, ini adalah 2.500 gram ayam atau 2,5 kg ayam. Ini saya beri garam untuk dicuci dan dibersihkan ya. Fungsinya agar lebih bersih, juga aroma tidak sedapnya hilang, dan berlendirnya itu loh, atau lendirnya itu nanti hilang ya. Nah, ini setelah kita baluri semua satu-satu dengan garam sambil kita bersihkan kalau ada bulu-bulu yang masih tertinggal. Setelah ini akan kita cuci bersih di air mengalir, dibilas beberapa kali ya. Nah, langsung kita akan cuci. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini lengkap semuanya sudah Mbok tulis ya. Jahe lengkuas ya, lengkuasnya diiris-iris, kemudian kunyit, serainya ambil bagian putihnya saja ya. Kemudian daun jeruk, daun salam, semuanya dimasukkan ke dalam penghalus. Kencur, saya masukkan kencur ya biar lebih nendang. Ini semua bumbu yang ada di dapur saya sertakan. Jangan lupa kemiri, ketumbar, lada, pakai kapulaga, bunga lawang. Lalu saya tambahkan juga kayu manis. Langsung akan kita haluskan ya. Nah, ini saya menghaluskannya menggunakan Mito Shiba Food Chopper CH200 dari mito.id. Ini kapasitas jarnya tuh 2 liter yang besar ya. Ini saya pakai yang 700 ml yang kecil. Harganya Rp700.000, bisa dibeli di toko online Tokopedia, Shopee, atau ke Instagramnya langsung mito.id ya. Nah, ini yang besarnya, jarnya sebesar ini, cantik banget. Lanjut kita tumis bumbu halusnya, kita masukkan ke 3 sendok minyak makan. Ini minyaknya jelantah jadi agak berbusa ya. Fungsinya nih agar nanti lebih gurih hasil akhirnya, karena kita menggunakan semua rempah, biar nggak enek ya, biar sedap nggak enek. Kita tumis sampai aroma langunya hilang. Tambahkan garam, 2 sendok teh garam untuk 2,5 kg ayam. Ini tadi saya tambahkan sedikit micin, kalau tidak suka micin di skip aja. Kita tumis dengan api sedang. Tumis sampai aromanya tuh langunya hilang ya, sampai rasa kecium di penciuman gitu, manis ya, sedep gitu. Dan airnya itu biasanya kalau sudah berkurang, aromanya akan berubah menjadi sedap ya. Setelah itu baru dimasukkan ayam yang sudah kita cuci bersih. Nah, kelihatannya ayamnya jadi kinclong karena sudah kita baluri garam dan dibilas beberapa kali di air mengalir.
Kita aduk setelah semua ayamnya masuk agar bumbunya tersebar merata ya. Nah, ini agar nanti hasil akhirnya tuh ayamnya tuh enak keset ya, seperti ayam kampung. Jadi kita akan ungkep tanpa menggunakan air. Ini saya tambahkan sedikit micin ya, kira-kira 1/8 sendok teh micin. Kalau yang tidak suka tidak usah pakai. Kita akan tutup, masak dengan api kecil terlebih dahulu sampai kaldu ayamnya keluar dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya. Kaldu ayamnya sudah mulai keluar. Kita kecilkan api. Ini kita aduk selagi ayamnya masih keras. Nanti kalau sudah menjelang matang itu akan melembut, itu jangan diaduk ya, nanti bisa hancur. Ini kita bolak-balik agar terjadi pemerataan rasa. Jadi saya sama sekali tidak menggunakan air ya. Ini untuk menggantikan fungsi marinasi ya, karena kita kan tidak dimarinasi. Kita tutup lagi, masak tetap dengan api sedang cenderung kecil. Nanti kalau kaldu ayamnya sudah banyak baru kita besarkan apinya. Nah, setelah kita masak, ini tadi 2 kali saya balik ya. Makin lama airnya akan makin menyusut. Dan ciri-ciri sudah matang adalah ketika kaldunya itu nanti lama-lama akan berminyak. Jadi minyak dari ayamnya ya. Jangan lupa dites rasa terlebih dahulu. Nah, ini udah oke, matikan kompornya, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini saya akan membuat sambal bawangnya. Ini beneran recommended ya, enak banget. Resepnya 150 gram rawit merah, 150 gram bawang merah. Tambahkan dengan 5 siung bawang putih cincang, lalu penyedapnya 1,5 sendok teh garam atau 1 sendok teh munjung ya. Dan 1/4 sendok teh micin. Nah, untuk cara memasaknya itu saya sudah share di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, lanjut, setelah ayamnya mulai agak dingin, mari kita goreng. Nah, ayam ini selain langsung digoreng dadakan, bisa di frozen ya. Jadi teman-teman kalau mau buat hari raya, bisa buat dari sekarang ya. Setelah dingin dimasukkan ke kontainer atau plastik, kedap udara, disimpan di freezer. Nanti sewaktu-waktu ingin digunakan tinggal dicairkan, setelah suhu ruang baru digoreng. Demikian pun sambalnya ya, bisa diawetkan di dalam kulkas ataupun di freezer. Nah, ini dia sudah matangnya seperti ini penampakannya. Jadi terbaluri oleh rempah ya, ayam goreng berempah ini. Nah, ini kalau misalnya digorengnya dengan minyak yang lebih banyak ya, warnanya akan lebih cantik. Nah, ini tadi minyaknya kurang banyak sehingga bagian lapisan bawahnya itu warnanya menggelap ya. Nah, teman-teman, ini udah oke banget, pas banget, nggak usah diutak-atik resepnya ya, udah enak banget. Nggak juga sih, sesuaikan selera juga ya. Demikian resep kali ini, ayam goreng berempah. Semoga suka, selamat masak enak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara, endes rendes manyus.